Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta ilmu pengetahuan, episode ke-50 dari kajian keilmuan kita pada kesempatan ini berbicara tentang identitas, atau bahasa lain kita katakan adat dan budaya sebagai identitas pribadi atau sebagai identitas seseorang. Saya ingin menceritakan tentang daerah, di mana satu daerah mempunyai ciri khas, mempunyai adat, mempunyai budaya tersendiri. Budaya atau adat sangat erat hubungannya dengan keadaan suatu wilayah, atau juga sangat berkaitan dengan waktu atau masa ketika kapan kita melihat budaya atau keberadaan budaya itu sendiri. Saya akan bercerita tentang keadaan wilayah tengah atau sering disebut dengan daerah Gayo. Mungkin secara sederhana orang hanya mengatakan Gayo adalah satu etnis yang ada di Provinsi Aceh yang mempunyai bahasa khusus, yang mempunyai wilayah khusus, yang mempunyai sistem pemerintahan adat yang khusus juga. Kehidupan masyarakat Gayo berdasarkan pengalaman dan pantauan yang dilakukan selama ini, mulai semenjak dari tahun 1970-an. Kenapa saya membatasi dengan tahun 1970-an? Karena saya dilahirkan pada tahun-tahun tersebut. Sehingga pengalaman saya melihat bagaimana budaya masyarakat Gayo perlu dicatat, perlu diketahui oleh semua orang yang berminat untuk mengkaji Gayo itu sendiri. Tahun 70-an di Gayo, kehidupan masyarakat bertani, beternak atau ternak mereka pada saat itu ada kerbau. Mereka memiliki kerbau yang banyak. Kemudian ada kuda. Kuda pada saat itu memang asli kuda milik masyarakat. Kerbau juga kerbau milik masyarakat. Kerbau digunakan untuk bersawah, untuk membajak sawah. Jadi kerbau itu hanya digunakan setahun sekali pada saat membajak sawah. Ketika musim bersawah, kerbau itu dijemput dari tempat pengembalaannya yang dalam bahasa Gayo disebut dengan peruweran. Peruweran itu atau tempat di mana kerbau itu dikandangkan, atau bisa dilepas dalam padang atau tempat yang luas di mana kerbau tersebut mencari makan. Setahun sekali, sebagaimana saya katakan tadi, dijemput untuk membajak sawah. Kemudian sesudah itu, sudah selesai membajak sawah, kerbau diantar lagi ke tempat pengembalaannya, yang menjadi alat transportasi rutin dan juga untuk sebahagian orang digunakan untuk membajak juga
yaitu kuda. Pada saat itu kuda di samping digunakan untuk membajak, juga untuk membongkar tanah. Kalau mereka yang tidak mempunyai kuda, mereka membongkar tanah dengan menggunakan cangkul. Menggunakan cangkul membongkar tanah. Bagi mereka yang mempunyai kuda, dia gunakan kuda untuk membongkar tanah dengan istilah dalam budaya Gayo disebut dengan munengel. Munengel itu ada mungkin dalam bahasa Aceh dikenal dengan istilah langai. Digunakan untuk membongkar tanah. Kemudian sesudah itu kuda itu dipelihara, diikat. Mungkin tidak banyak orang memiliki kuda yang jumlahnya lebih dari satu. Kebanyakan mereka mempunyai satu kuda, dan kalaupun ada orang mempunyai banyak kuda seperti yang saya katakan tadi yang gunakan untuk membajak, paling banyak itu sekitar 5 atau 4 ekor kuda. Itu adalah gembalaan orang. Kemudian kuda digunakan untuk mengangkat barang, apakah berupa padi yang diangkat dari sawah, ataupun beras, atau barang-barang lain. Itu diangkat dengan alat yang ditaruh di belakang kuda yang disebut dengan beben. Beben itu suatu alat di mana ditaruh di belakang kuda, kemudian diikat barang di situ sebelah kanan dan sebelah kiri dengan imbang supaya tidak miring. Itu namanya beben. Di samping itu juga kuda digunakan untuk kendaraan. Apakah kita mau pergi ke kebun atau pulang, ketika kuda tidak punya beban, biasanya orang menunggang kuda tersebut. Itu digunakan. Kalaupun ada pacuan kuda dalam masyarakat Gayo itu hanya setahun sekali. Itu pada peringatan proklamasi kemerdekaan atau memperingati kemerdekaan Indonesia. Itu biasanya diadakan pada setiap bulan Agustus. Jadi kehidupan masyarakat di Gayo dari situ kita bisa pahami adalah bersawah. Sawah mereka juga tidak luas, karena sawah mereka dibajak, kemudian tata tanah yang ada di Gayo juga tidak berbentuk hamparan, tetapi berbentuk bukit dan tanahnya miring, sehingga tidak mempunyai tanah yang luas dan petak sawahnya pun tidak begitu lebar. Selanjutnya, di samping bersawah, kehidupan masyarakat Gayo adalah sebagai petani tebu. Hampir setiap orang di Gayo pada tahun 70-an memiliki kebun tebu. Kebun tebu itu diolah, digunakan untuk gula merah. Ketika dia dipotong, biasanya orang memotong tebu itu sore hari, untuk besok paginya kemudian kalau di sana istilahnya diuing, diputar, dipepet, kemudian keluar airnya, selanjutnya dimasak dengan menggunakan tungku. Di sana istilahnya dapur, dimasak dalam waktu sampai setengah hari. Untuk memasaknya menjadi gula merah. Kemudian gula merah itulah dijual ke pasar. Lalu masyarakat dengan menjual gula itu membeli kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok mereka. Umpamanya membeli ikan,
membeli garam, membeli gula, kemudian dan macam-macam yang berhubungan dengan makanan mereka. Itu adalah usaha mereka. Pada saat itu, pada tahun 70-an, saya teringat betul, kopi belum banyak di dalam masyarakat. Kalaupun ada, mungkin nilai jualnya belum begitu dirasakan oleh masyarakat. Itu pertama tebu. Kemudian yang selanjutnya, banyak orang-orang muda di Gayo pada tahun 70-an pergi mencari lahan untuk berkebun. Di samping dia meninggalkan sawah, kebun tebu, kemudian ada yang muda-muda, dia pergi ke hutan jauh, lalu dia membuat kebun baru. Kebun baru itu biasanya terdiri dari hutan, pohon-pohon besar yang mereka tebang. Kemudian ketika mereka tebang itu semua, mereka menanam tembakau. Jadi tembakau itu ditanam sebelum mereka menanam tanaman pokok. Jadi tanaman muda kalau dalam bahasa sana, atau tanaman yang panennya tidak lama, dalam ukuran 3 atau 6 bulanan, mereka menanam tembakau. Sehingga pada tahun 70 sampai 80-an, Gayo itu sangat dikenal dengan penghasil tembakau. Tembakau mereka sangat terkenal. Banyak mereka atau orang-orang tua kita dahulu, mereka berdagang tembakau dengan membawa tembakau dari Gayo ke Biren, ke Segli, atau ke daerah mana-mana di daerah pesisir. Orang atau mereka itu pada saat itu menjadi toke tembakau. Tembakau Gayo sangat terkenal, bahkan sampai pada tahun 90-an. Itu saya teringat betul ketika ada dosen-dosen, dia meminta tolong dibawakan tembakau Gayo, karena mereka menghisap atau merokok dengan rokok daun dengan tembakau. Jadi kehidupan masyarakat di samping bersawah, seperti yang saya katakan tadi, kemudian nanam tebu. Sesudah itu dia memperluas lahan mereka untuk mencari lahan untuk berkebun, dia menanam tembakau. Jadi alat produksi masyarakat Gayo ditambah lagi dengan tembakau. Belum lama ini pada mungkin tahun 2019-an, saya ketemu dengan orang Aceh besar. Saya teringat betul ketika saya suguhkan kopi Gayo, dia katakan saya nggak sanggup minum kopi Gayo, terlalu keras katanya, nggak sanggup saya minum. Jadi kayak mana? Saya sudah terbiasa minum dengan kopi. Katanya yang di kampung di Aceh besar dulu dibuat dari biji kopi, kemudian dicampur jagung. Yang menarik ada satu lagi campurannya yang saya teringat, dia menyebutnya dengan gula Gayo. Itu bahan-bahan yang dijadikan sebagai bubuk kopi. Jadi saya garis bawahi di situ, gula Gayo. Gula Gayo yang saya pahami di situ adalah gula merah yang dikerjakan oleh masyarakat, termasuk saya dulu ketika kecil, dijual ke daerah lain, kemudian itu dijadikan sebagai bahan untuk membuat bubuk kopi. Jadi popularitas produk Gayo di luar Gayo itu termasuk gula merah. Kemudian berlanjut seperti yang saya katakan tadi adalah yang populer dengan tembakau Gayo juga dikenal di mana-mana. Itu adalah merupakan dua. Kemudian tahun 77 atau 75 ke atas mulai populer tanaman orang dengan tanaman kopi. Itu dengan adanya atau lahirnya LTA 77. Itu masyarakat mulai menikmati tanaman kopi atau kebun kopi. Dari situ sudah mulai kopi itu menjadi tren, tidak hanya di Gayo, bahkan menjadi tren internasional sampai sekarang. Ini menjadi
saya ingatkan lagi kembali ke belakang kita, di samping itu ketika masyarakat Gayo dulu menanam tembakau kemudian beralih kepada kopi, ada yang dari tebu kemudian membongkar tebunya lalu dia menanam kopi. Di celah-celah kopi ketika kopi itu masih dalam usia muda, maka masyarakat menanam ubi. Baik dia ubi kayu atau ubi jalar. Inilah yang dijadikan masyarakat sebagai makanan, kalau boleh kita katakan. Ada yang memakannya sebagai ganti daripada beras. Mereka makan ubi. Kemudian dari sisi lain, ubi itu juga diangkat dengan badan. Artinya dipanggul, ditaruh di badan bagi ibu-ibu, kemudian ditaruh di kepala bagi bapak-bapak. Ubi itu, ubi jalar tadi dibawa ke pasar, kemudian dijual ke para pedagang untuk dibelikan gula dan apa saja yang menjadi kebutuhan dalam rumah tangga masyarakat. Nah, ini menjadi penting. Ubi sebagai makanan atau boleh jadi untuk sebahagian orang menjadi pengganti makanan selain dari beras. Karena pada dasarnya seperti yang saya katakan tadi, wilayah pertanian untuk sawah itu terbatas. Kemudian uang di dalam masyarakat pada saat itu sangat mahal. Mereka memproduksi dengan harga barang yang tidak begitu mahal. Kemudian sekarang menjadi tren kopi. Saya tidak ingat pada saat itu apakah tanaman-tanaman hortikultural menjadi banyak pada saat itu. Yang saya ingat paling banyak orang menanam kentang. Menanam kentang, yang kentangnya pun yang ada di dalam masyarakat yang asli Gayo itu buahnya tidak besar. Ada yang disebut dengan kentang atau gantang kuning. Buahnya kecil, kemudian buahnya itu seperti kunyit jahe, ada yang bercabang-cabang. Dan itu rasanya sangat enak dimakan karena memang masyarakat pada saat itu belum mengandalkan yang namanya pupuk. Saya teringat masih ketika saya sekolah, ketika kakak saya kuliah, orang tua saya masih, karena tidak bisa berharap dengan tanaman kopi, lalu orang tua saya menelantarkan kopi, dia menggunakan lahan kosong untuk menanam kentang, untuk membiayai kakak saya kuliah pada saat itu. Kemudian tanaman-tanaman seperti adanya tomat, kemudian bawang, pada saat itu masih ditanam oleh masyarakat, cuma tidak sepopuler kentang tadi. Dari perkembangan sekarang, maka muncullah beragam tanaman yang ada di dalam masyarakat. Dan ditambah lagi pada saat itu ada tanaman yang sebenarnya tidak ditanam, yang tumbuh sendiri di kebun-kebun masyarakat, yaitu tanaman pukat. Tanaman pukat itu menjadi tanaman sampingan yang tidak ditanam oleh masyarakat, lalu banyak buahnya berjatuhan, itu dikonsumsi oleh masyarakat sebagai makanan hiburan, sebagai makanan yang sifatnya boleh dikatakan ketika mereka pergi ke kebun, lalu ada buah pukat jatuh, kemudian ada juga di kebun masyarakat itu nenas, yang buah nenas juga tidak begitu banyak, dan ditanam pun tidak luas karena hanya sekedar untuk makanan-makanan ketika istirahat. Ada lagi makanan yang pada saat itu juga menjadi konsumsi masyarakat, yaitu agur terong Belanda.
Ini adalah masakan-masakan atau makanan-makanan yang ada di dalam masyarakat yang sebenarnya saya mau katakan itu adalah identitas bertani masyarakat. Di samping nanti kita akan sambung dengan macam-macam tanaman yang lain. Itu adalah tanaman-tanaman yang membuat masyarakat Gayo menjadi populer, menjadi dikenal oleh orang di luar. Adanya gula Gayo, adanya tembakau Gayo, adanya pukat, adanya nenas, dan lain-lain. Lalu sekarang, apakah tanaman-tanaman itu bisa menjadikan sebuah identitas masyarakat Gayo? Apakah tanaman-tanaman itu sudah kita pelihara dengan baik, sehingga kita bisa katakan Gayo itu adalah identik dengan tanaman-tanaman tersebut? Apakah pokat-pokat yang sekarang tumbuh di Gayo itu masih pokat-pokat yang sifatnya tradisional, yang bisa kita katakan ini adalah pokat Gayo? Kuda-kuda yang hidup di Gayo, apakah masih kuda-kuda yang dalam mana tradisional? Atau kuda-kuda yang sudah ada di sekarang ini di Gayo itu bukan lagi menunjukkan kepada identitas Gayo? Dari sisi budaya, kita bisa katakan kita adalah berkembang, maju terus, terjadi sebuah perubahan. Karena saya katakan kemarin, perubahan itu adalah merupakan sebuah ketetapan Allah. Tapi bisa nggak semua itu kita jadikan sebagai tanaman domestik yang itu tetap kita pelihara terus? Hewan-hewan ternak yang ada itu kita jadikan, kita lestarikan terus menjadi tanaman atau peliharaan budaya kita, sehingga sampai kapanpun kita dikenal dengan identitas yang seperti itu. Jangan-jangan munculnya tanaman-tanaman sekarang hari ini pukat di mana sudah banyak yang berbuah, malah masyarakat Gayo terkadang terpengaruh dengan daerah lain lalu membawa bibit ke sana, mungkin secara ekonomi betul. Tetapi jangan sampai tanaman-tanaman yang asli itu menjadi hilang. Banyak sekarang orang membeli kuda-kuda dengan harga puluhan juta, tetapi membuat nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat Gayo itu hilang. Ini menjadi kajian penting dalam ilmu pengetahuan budaya dalam satu masyarakat. Jangan sampai kita tidak mengenal lagi apa sebenarnya yang menjadi milik kita. Nenas Gayo ketika saya kuliah dulu sangat populer. Sekarang juga masih ada. Tetapi ada masuk nenas-nenas yang mungkin secara ekonomi lebih membantu, nenasnya besar dan seterusnya. Tapi sebagai masyarakat yang peduli tentang budaya, kita harus melihat lagi kembali mana sebenarnya tanaman-tanaman yang bisa didomestik menjadi tanaman asli daerah, dan mana yang itu kita beri label, kita beri nama, sehingga itu tidak hilang di dalam masyarakat kita. Kita melihat pisang, ada pisang nur. Pisang nur itu adalah identitas. Ada pisang wak, ada pisang berat. Lalu sekarang, marilah kita, para pemerhati, para pengkaji budaya masyarakat, melihat kembali, meneliti kembali apa yang sebenarnya perlu kita pertahankan dalam masyarakat kita, sehingga identitas kita tidak menjadi hilang. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kilas balik nilai budaya dan adat dalam masyarakat, karena ini adalah identitas kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.